Assalamualaikum. Marilah kawan-kawan kita membaca doa bersama-sama. Doa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Berseru Indonesia bersatu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya silakan dicek meja, pastinya dan di bawah mejanya kalau ada sampah silakan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sudah salat subuh semua belum tadi? Belum. Sudah sarapan semua? Belum. Ada yang belum sarapan? Ada. Apa? Nasi gulai. Ya. Kalau bisa anak-anak ya, kita pagi-pagi harus sarapan dulu ya, karena kita membutuhkan energi yang cukup banyak ya. Jadi sarapan itu penting agar tubuh kita kuat untuk melaksanakan aktivitas kita, terutama kita sebagai siswa yaitu belajar semuanya belum? Semangat ya. Oke. Anak-anak ketemu lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Kita mulai belajar ya. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Angkat tangannya. Ya. Kira-kira nak, kalau kita membicarakan kejelekan teman kita ya, misalkan teman kita satu kelas nih, dia punya aib, kita omongin aibnya, kita omongin kejelekannya ya dengan orang lain, apa yang terjadi nak kira-kira? Ya silakan Melta. Dosa. Oh ya, oke, dosa. Nah, jadi pertama berdosa. Oke, selain berdosa apa lagi nak? Iya, Delia silakan. Bisa menyebabkan hal buruk. Nah, kira-kira orang yang kita omongin itu bahkan senang atau tidak nak? Tidak. Otomatis dia akan apa nak? Marah atau malu. Ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang riba. Nah, apa itu riba? Nanti akan kita bahas bersama. Sebelum kita mulai pelajaran riba kita hari ini, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, nak ya, kita akan belajar ya tentang apa itu pengertian riba. Yang kedua, kita akan mencari tahu isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga, nah, kita akan membuat konsep ya tentang bahaya riba. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui apa saja ya hikmah yang bisa kita dapat jika kita bisa menjauhi perilaku riba. Sebelum kita mulai di pelajaran, maka kita akan menonton bersama dulu sebuah film pendek. Kalau menyaksikan boleh ditulis ya yang kalian anggap perlu ya. Ini banyak banget yang like, yang follow juga makin banyak. Alhamdulillah. Iya, ya Allah, cantik banget. Bun, ternyata jelek ya.
kantor yang bukan sekaligus itu. Terus kalau kayak gitu uang dari interest Oh iya, tadi aku dengar kamu ngomongin kamu itu. ya aku tadi juga dengar kok kamu bisa bikin itu. Kan setelah baru datang aku bisa tahu dia akan kita omongin. Gak tau aku udah bangun ngomong sih kok. Lagian kamu apaan sih datang-datang aku tidur kayak gitu? Ya kan aku nggak nuduh, cuma nanya doang. Iya aku sama dia cuma nanya doang aku belum dulu. Aku juga nggak apa-apa kan sama aku masih sama. Yaudah lo masalahnya karena aku bantu, karena kamu bisa bantu. Dan kamu juga kalau memang mau ngisi pakai kakak, sama aja dong kamu makan kakak saudara kamu sendiri. Tapi masalahnya itu juga sendiri kan kita punya jelek. Tapi kamu gak ngomong kayak gitu. Kamu kita kan pakai lima, karena lebih baik kita dan biar kita nggak ada dosa. Nah itu dia kamu udah ngomong. Kamu udah oke kamu. Coba kamu punya kalau kamu sama aku. Oke anak-anak, kita akan bagi ya 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian mejanya juga akan kita atur sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, bagi kelompok mulai gerak wajahnya. Oke anak-anak, kita sudah membentuk kelompok ya. Bapak harapkan nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Apa tugas kalian? Tugas kalian yang pertama anak, kalian setiap kelompok wajib membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Baca ayatnya dan artinya di kelompok masing-masing ya. Kemudian yang kedua, diskusikan apa ya, atau cari apa itu arti riba dan larangan apa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya nanti ya kita akan membuat konsep ya, apa saja bahaya riba dan hikmah menjauhi riba. Silakan ini ditulis dulu nanti di kertasnya ya, di buku kalian. Setelah kalian selesai menulis itu, maka kita akan membuat poster ya dari aplikasi Canva ya. Kalau sudah selesai semua, kita akan presentasi. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham silakan dikerjakan anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasirum minna toni inna bagzo zaltani ismu wala tajassasu wala ma'afihi maita faqaritum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, curigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtani ismu wala tajassasu wala najassasu wala yaghtab ya'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum
ya'kula lahma akhihi maitan kaskarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka dan curigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman, kira-kira apa arti ghibah menurut ayat ini? Menurut saya ghibah adalah menceritakan tentang hal negatif atau menggunjing. Apa yang dilarang oleh ayat ini? Jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Teman-teman, apa arti ghibah menurut ayat ini? Menurut saya, ghibah dapat diartikan dengan menggunjing. Artinya, menyampaikan sesuatu yang terjadi pada seseorang yang apabila orang yang dibicarakan tersebut mendengarnya akan merasa tidak suka. Oke. Apa yang dilarang oleh ayat ini? Dilarang menggunjing dan memakan daging manusia yang masih hidup atau sudah mati. Janganlah berghibah dan prasangka buruk. Apa arti ghibah menurut ayat ini? Yaitu menceritakan tentang hal negatif orang lain atau mengunjing. Ghibah menurut ayat ini? Menurut saya, ghibah adalah membicarakan aib orang atau keburukan atau mengunjing. Oke. Apa yang dilarang oleh ayat ini? Berburuk sangka dan ghibah. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian kita sudah menelaah isinya. Nah sekarang tugas kalian adalah silakan membuat konsep ya tentang bahaya ghibah dan hikmah menjauhi ghibah ya. Silakan dituliskan dulu di buku tulisnya ya. Nah selanjutnya nanti setelah ditulis kita akan membuat poster ya. Silakan. Ya. Nah, bawah kamu. Pendek ya. Hikmahnya apa? Ini apa? Ini bahaya ghibah ya. Terus ini bahaya ghibah ya. Mama tinggal dulu ya. Kemudian tulis bahaya ghibah 1 2 3 4 ya. Kemudian hikmah menjauhi ghibah 1 2 3 4. Coba buka WA-nya, ada paket kan? Tidak usah sekarang ini ada namanya meta AI. Nah, di AI itu lebih gampang. Coba ya pakai buka WA-nya, tanya ya apa saja bahaya riba, pakai AI itu ya. Nanti disingkat tapi nah jawabannya ini. Nah ya. Nah, ini apa saja yang kalian tanya akan dijawab ya. Ya. Ditulis dulu nak ya. Sudah dapat anak-anak, silakan dituliskan di kertas selembar ya. Sudah selesai belum membuat konsepnya? Sudah. Selesai semua kelompok 1 selesai? Selesai. Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Selesai. Selanjutnya kita akan membuat poster, nah ya. Membuat posternya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya, pilih template-nya ya yang kalian suka, kemudian tuliskan konsepnya tadi di template-nya. Paham semuanya?
naik kameranya itunya. Sambil ketik nak ada apa? Tangan. Tuh ya. Ya, mana yang sudah? Nah, yang sudah. Pen. Ya. Ini akan ya. Foto. Artis ini langsung simpan di HP ya. Kalau sudah simpan kirim ke WA Bapak ya. Kirim ke WA Bapak. Simpan kan? Iya, kirim ke Meta kirim. Nah, sebenarnya ya. Lanjut ya. Ini saya nulis di sini ya. Klik sekali lagi. Kalau sudah itu klik sekali. Nah, ya, banget. Siap. Nah, yang sudah masuk ini, sudah pernah nulisnya. Sudah pernah nulisnya. Nah, klik keluar dulu ya. Keluar. Ini bisa. Nah, ya. Nah, ya. Oh, ini. Yang sudah nanti kasih tahu Bapak. Tapi jantan kayak begini. Oke anak-anak, kalian tadi sudah kerja kelompok. Nah ya, kita sudah membuat poster ya tentang tema yang Bapak tugaskan kepada kalian. Nah sekarang kita akan presentasi ke depan kelas. Oke, sebelum presentasi tepuk tangan semuanya dulu. Nah, presentasinya akan dilakukan per kelompok ya. Nah, ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti di antara kelompok ini, misalnya kelompok 1 dan 2, boleh tidak harus kelompok 1 yang duluan. Boleh kelompok 2 ya. 3 dan 4, boleh 4, boleh 3 yang duluan. Paham? Oke, sekarang siapa yang duluan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bahaya ghibah. 1. Ghibah dapat memecah belah umat Islam kelompok atau kesatuan. 2. Ghibah dapat merusak reputasi orang yang dikunjungkan. 3. Ghibah merupakan salah satu dosa besar. 4. Orang yang sering mengunjungi cenderung memiliki hati yang keras dan sulit menerima kebenaran. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang telah kami diskusikan, yaitu tentang bahaya ghibah. 1. Menghancurkan kepercayaan. Jika kita terus-terusan menggibah teman, maka kepercayaan teman akan hilang. Yang kedua, menimbulkan rumusan. Jika kita terus menggibah teman kita, maka kita akan berurusan dengan dia. 3. Mengurangi martabat. 4. Membuat dosa. Dan yang terakhir, menghambat kesuksesan. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
teman-teman dan Pak Guru yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hikmah menjauhi ghibah. 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga rahasia orang lain, mencegah perpecahan dan konflik dalam masyarakat, menghindari fitnah dan tuduhan tanpa bukti, membangun kepercayaan dan penghormatan antar sesama, menghindari dari dosa dan kesalahan. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah presentasi. Nah ya, kalian sudah berusaha sebaik mungkin presentasi tadi. Bapak apresiasi dulu untuk kalian semua dengan tepuk tangan semuanya. Kita sudah diskusi tentang pengertian riba, kemudian apa saja isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian tadi kita membuat konsep, ya, membuat poster tentang bahaya riba dan hikmah menjauhi riba. Ya, Bapak tekankan lagi nak ya bahwa riba ini itu adalah kita membicarakan ya baik teman kita atau orang lain nak ya, baik yang kita bicarakan ini keburukannya ataupun kebaikannya, maka itu termasuk dalam riba. Ingat ya, riba itu kita membicarakan keburukan orang lain yang apabila didengar oleh orang lain maka orang itu pasti tidak suka atau tidak itulah pengertian riba. Kemudian isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah kita telah tadi nak ya. Yang pertama apa nak? Ya, kita dilarang berprasangka buruk. Kemudian kita dilarang menggunjing ya, atau membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dilarang mencari kesalahan orang lain. Itu sangat dilarang. Dan apabila kita melakukan tiga ini, maka di ayat ini dikatakan kita itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal, artinya makan bangkainya. Ya, kalian suka nggak makan bangkai ayam? Jijik, busuk, ya. Apalagi ini daging manusia, bangkai manusia. Siapa yang suka makan daging manusia? Ada yang semanto di kelas ini dah? Kira-kira? Nggak ada. Nah itu ya, kalau kita menghibah orang lain berarti kita sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Kemudian bahaya riba diantaranya satu, kita berdosa. Yang kedua, kita bisa menyebabkan permusuhan di antara kita. Yang ketiga apa nak? Tidak bisa memperburuk hubungan kita sesama manusia. Ini bahaya, tiga bahaya riba. Kemudian hikmah ya, kita dianjurkan untuk membiasakan menjauhi riba. Kita akan memiliki hikmah ya, memiliki manfaat apabila kita menjauhi riba. Yang pertama, kita mendapat pahala. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia bersama teman-teman kita akan harmonis. Yang ketiga, memperkokoh ya hubungan sesama umat Islam. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya dengan kalian. Silakan dijawab ya, bagi anak-anak yang bisa menjawab ya. Pertama, nah ya, apa pengertian riba? Apa pengertian riba?
Nizam, ya silakan Nizam. Membicarakan keburukan orang lain. Bagus, ya. Artinya riba itu kita membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Oke. Selanjutnya, sebutkan 2 bahaya riba. Ayo, siapa? Ya Pak, Ya, silakan. membuat dosa dan menimbulkan permusuhan. Iya, benar sekali. Nah, kalau kita menghibah, membicarakan kejelekan orang lain, maka kita akan pertama mendapat dosa, yang kedua kita bisa menimbulkan permusuhan terhadap orang yang kita omongkan. Oke, pertanyaan ketiga, nak, ya, sebutkan 3 hikmah atau manfaat yang kita dapat apabila kita mampu menjauhi hibah. Memperkuat hubungan, mendapat ridho Allah dan menjaga hati dia tenang. Oke, bagus sekali ya, benar ya. Mendapat ridho Allah, kemudian hati kita dapat pahala. Nah ya, kita hati kita tenang. Tenang kenapa? Kita tidak memiliki musuh. Dan yang ketiga, hubungan kita sesama teman ya akan harmonis ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini dengan Bapak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Nah, satu pertanyaan yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini, kemudian kalian akan melakukan apa? Silakan. Silakan Kak. Mempelajari tentang bahaya riba, Ya. yaitu maka dari itu saya akan menjauhi yang namanya riba. Oke, bagus. Oke, satu lagi nak, siapa lagi? Rahmi, silakan. Saya hari ini mempelajari tentang bahayanya riba dan saya akan menjauhi yang namanya riba dan saya tidak akan mengomongkan kejelekan orang lain. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa bersama-sama dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Duduk. Oke anak-anak ya, dengan berakhirnya doa tadi berarti berakhir juga pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.